Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Egy Fariel Kotama, selaku host di Biar Farm Podcast. Kali ini kembali lagi untuk teman-teman Biar Farm Podcast yang menonton program khusus untuk caleg DPRD Provinsi RI Kota dan Kabupaten juga ya. Hashtag Pilih Wakil Rakyat. Saya khususkan di sini agar bisa memilih dengan bijak. Dan di sebelah kanan saya ini ada calon anggota dewan dari Partai PAN nomor urut berapa, Pak? Nomor 2. Nomor 2 ya? Yeah. Untuk Dapil 1 Kota Sungai Penuh, Bapak Harpendi. Dr. Andus Haji Harpendi, MSI. Oke, Bapak, aku panggilnya apa nih? Pak Harpendi? Pak Harpendi. Pak Harpendi ya. Bapak Dr. Andus Haji Harpendi MM. Ya, dia udah sebelah kanan saya. Mungkin bisa diperkenalkan dulu, Pak. Saya hai dulu sama teman-teman Biar Farm Podcast nih di sini. Oke. Terima kasih, Pori. Yap. Sore ini sudah hadir di kediaman kami dalam rangka mungkin wawancara khusus atau untuk menggali ya itu profil saya, kemudian visi dan misi saya untuk menjadi anggota DPRD Kota Sungai Penuh. Ya. Saya perkenalkan dulu, nama saya Dr. Andus Haji Harpendi MSI, yang sehari-harinya itu saya dipanggil akrab itu Ando. Ando. Ya, jadi kalau Kota Sungai Penuh ini hafal dengan nama saya itu Ando. Mungkin ada yang tidak kenal dengan Harpendi, tapi familiar nama saya itu Ando. Saya adalah asli putra kelahiran Karya Bakti ini sekitar 61 tahun yang lalu. 61 tahun yang ya, lalu. Berarti lahir usia tahun berapa tuh, Pak? 1963. Oh, 63. Jadi profil saya itu 333, tanggal 3 lahir, kemudian bulan 3 tahun 63, kemudian anak ketiga dan harinya pun hari ketiga. Itu khusus untuk saya. Maka nomor itu adalah nomor baik saya. Oke. Pernah mau nanya nih, spesifik ya. Ando ini anak keberapa sih kalau di Kerinci? Anak ketiga. Anak ketiga ya? Ya, saya kan anak ketiga. Tadi kan 3 ya, tadi. Rata-rata sekerinci ini Ando itu anak yang ketiga ya? Ya. Oke, bisa diceritain nggak, Pak, background Bapak nih sebelumnya di dalam kehidupan ini lah ya, kayak ini dulu SMA-nya di mana, terus juga kesibukannya apa aja gitu. Oke. Saya lahir di Karya Bakti ini dulu namanya itu Kampung Lereng atau sampai sekarang disebut Anak Umea. Ya, Anak Umea itu berarti anak sawah. Kami ini orang-orang, kalau orang Pondok Tinggi itu adalah orang pinggiran. Nah, jadi itu. Kemudian saya melanjutkan pendidikan SD-nya itu di Kumun. Di Kumun? Ya, berulang dari Karya Bakti ini jalan kaki ke Kumun sekitar 3 kilo. Itu selama 6 tahun. Ya. Mungkin kalau riwayat sekolah ke Kumun, karena orang tua kami adalah orang Kumun, kemudian waktu itu keamanan untuk sekolah ke Kumun itu lebih aman daripada ke Pondok Tinggi. Karena waktu zaman dulu tidak sama dengan sekarang. Ya. Kalau sekarang kan banyak, kalau dulu kan banyak setiap ini hari kan berantam terus. Untuk menghindari itu maka kami sekolah ke Kumun. Agak sedikit aman. Alhamdulillah kami bisa menamatkan SD itu di Kumun itu SD 2 Kumun Mudik. Itu selama 6 tahun. Setelah dari SD itu kami masuk ke SMP Negeri 1 Sungai Penuh, itu di Pasar Seberang, karena memang sekolah yang ada dulu itu SMP 1, SMP 2. Nah, kami ngambil SMP 1. Nah, kebetulan dari SMP 1 itu ada pembagian untuk ke SMP 3. Jadi ada kode O, kode A. Nah, kami kebetulan kode A, pindahnya ke sini, ke SMP 3. Maka saya menamatkan SMP 3 selama 3 tahun. Yaitu tahun 80 selesai. Kemudian saya menamatkan itu adalah SMA Negeri 2 Sungai Penuh. Jurusan saya adalah jurusan IPS. Mengapa jurusan IPS? Karena memang pertama memang hobi saya di sana. Memang harapan daripada orang tua itu kan dulu IPA. Tapi saya pikir memang garis kehidupan saya di sana.
maka saya ambil itu adalah IPS. Karena IPS ini sedikit santai. Saya kan orang itu kan tidak bisa serius gitu. Nah, jadi saya ambil yang IPS. Ya, satu. Memang banyak penyesalan dari keluarga, mengapa harus diambil IPS. Tapi kan saya punya prinsip sendiri kan, mengapa harus IPS. Kemudian dari sekolah, alhamdulillah lah, waktu itu walaupun dari anak pinggiran, kami bisa di SMA Negeri 2 terakhir itu adalah peringkat 3 umum untuk jurusan IPS. Nah, alhamdulillah. Kemudian saya ditawar oleh guru saya itu untuk masuk ke perguruan tinggi tempat tes waktu itu ke IKIP Padang. Karena memang bakat saya waktu itu belum ada ke IKIP menjadi guru. Memang waktu itu kan belum ada rencana ini masih putih kan? Ya. Ada, karena keluarga itu ada yang polisi, ada tentara, saya berminat ke sana. Nah, tapi nampaknya itu tidak berhasil ke sana, tetap melanjutkan di IKIP Padang, yaitu FPOK IKIP Padang, jurusan olahraga kan, pendidikan olahraga. Mengapa harus saya ambil olahraga? Karena saya tetap berkeinginan mau masuk polisi atau tentara. Waktu itu kan gagah, memang ABRI itu kan agak sedikit gagah lah gitu kan. Seragam itu kan agak keren, nah, kan gitu. Akhirnya ya tidak juga tercapai, tetaplah menjadi guru. Gitu. Tamat tahun 1997. Dari 41 orang yang jurusan olahraga itu, alhamdulillah yang bisa menyelesaikan selama 4 tahun pendidikan itu sebanyak 12 orang. Berarti sisanya ada yang 5 tahun, ada yang 4 tahun setengah. Pokoknya yang 4 tahun kami hanya 12 orang. Termasuk Bapak di situ. Termasuk ya? Kita di sana. Karena memang tekad itu tadi, walaupun macam mana bentuknya, kita harus menyelesaikan 4 tahun. Karena kami adalah dari keluarga ekonomi lemah. Ya, orang tadi, tua. Yang tadi Bapak bilang, Pak, anak sawah. Ya kan? Anak sawah. Nah, jadi karena kemampuan ekonomi tidak memungkinkan, saya bagaimanapun tetap 4 tahun harus menyelesaikan pendidikan. Akhirnya alhamdulillah dengan akal dan cara sendiri, termasuk karena kita sudah dijatahkan per bulan itu dana kuliah tahun itu adalah 50.000 beras kaleng. Dari 50.000 itu cicil lah, termasuk transportasi di dalam itu, makan di dalam itu, sewa rumah dalam yang 50.000 itu. Kalau tidak cukup, ya cari sendiri. Nah, maka saya karena hobi itu mancing dari dulu sampai sekarang, di pinggir pantai itu, kemudian kan Padang Nipah tempat tinggal itu. Setiap sore saya pasang pancing, kemudian dapat ikan, itulah jadi sambal hari-hari. Nah, itu kehidupan waktu kuliah. Dan saya bercita-cita dan bersemangat bagaimana merubah situasi ekonomi yang dulunya morak-marik dan sekarang menjadi diri kita sendiri. Alhamdulillah selesai Pak. Selama 4 tahun. Kemudian kami lanjut, itu wisuda tanggal 5 September 1997. Kemudian tanggal 7 September itu penutupan pendaftaran menjadi pegawai negeri di Jambi. Maka kami langsung ke Jambi. Alhamdulillah dari hasil tes itu kita dinyatakan lulus menjadi guru. Dan SK pertama ditempatkan di SMIA Negeri Bangko. SMIA Negeri 1 Bangko. Kami ikuti. Ya, saya kalau dalam segi pendidikan, alhamdulillah tidak pernah gagal gitu. Ya, Pak. Dari SD sampai ke SMA. Kemudian melanjutkan karir menjadi guru. 9 tahun menjadi guru, kami diangkat menjadi kepala sekolah. Ini mungkin karir yang luar biasa seorang guru. 9 tahun menjadi guru, itu diangkat dalam usia 34 tahun. Oke, kepala sekolahnya di mana, Pak? Di SMA Negeri 1 Sarawangun. Saya kan mantan kepala SMA 1 Sarawangun. Kemudian dari SMA Negeri 1 Sarawangun, dari SMIA tadi saya dipindahkan ke SMA 1. Karena di SMA tadi itu SMK kan. SMK ini memang kalau untuk menjadi kepala sekolah itu harus mempunyai pendidikan khusus. Kemudian tesnya juga harus melalui tes yang cukup kompeten ya untuk tes menjadi kepala sekolah. Jadi tidak seperti ya sekarang ini asal ikut tes kemudian bisa diangkat kepala sekolah. Nah, kemudian kami dulu
karena tidak mampu bersaing di SMK, kami pindah ke SMA Negeri 1 Bangko. 6 bulan di SMA Negeri 1 Bangko, saya diangkat menjadi kepala SMA Negeri 1 Saralangun. Dari SMA Negeri 1 Saralangun itu kami pindah ke SMA Negeri 2 Tabir di daerah Hitamulu, Rantau Panjang. Nah, itu selama 4 tahun. Kepsek juga? Kepala sekolah. Dari SMA Negeri 1 Saralangun, kami dipindahkan Pak, ya, ke SMA Negeri 1 Setinja Laut, ke Kota Sungai Penuh. Dikarenakan 2001 itu adalah perubahan dari sentral ke otonomi daerah, berarti kepala sekolah harus diangkat oleh bupati. Jadi waktu itu SK kami yang dari Bangko itu ke Kerinci tidak berlaku. Nah, menjadi SK bupati. Nah, waktu itu hilang nama kami menjadi kepala sekolah di sini. Sementara di SMA Negeri 2 Tabir itu saya belum lepas, belum keluar. Akhirnya saya kembali ke Bangko, tetap menjadi kepala SMA Negeri 2 Tabir. Kemudian beberapa hari tersebut saya dipanggil lagi pulang ke Kerinci. Menjadi kepala SMA Negeri 2 Batang Merangin, Temiai. Akhirnya bisa nih Bapak masuk ke Kerinci? Ya, bisa. Tetap menjadi kepala SMA Negeri 2 Batang Merangin dengan perjanjian hanya 3 bulan. Oke, saya ikuti. Ya, menjadi kepala SMA Negeri 2 Batang Merangin. Waktu itu SMA Negeri 2 Batang Tabir itu belum lepas, masih tetap saya kepala sekolah. Saya sampaikan Pak kepada Kakandep waktu itu, saya sudah diangkat menjadi kepala SMA Negeri 2 Batang Merangin Pak. Saya mohon izin untuk pamit. Kata Pak Kandep itu, jangan dulu lepas, menjelang ada pengganti. Penggantinya sampai April waktu itu, Eptanas, baru ada pengganti. Sehingga waktu tahun 2002 itu, kami menjadi kepala SMA Negeri 2 Batang Merangin, kemudian menjadi kepala SMA Negeri 2 Tabir. Ijazah waktu itu adalah ijazah SMA 2 Tabir itu saya nandatangani, kemudian SMA Negeri 2 Batang Merangin juga saya nandatangani. Selesai hari Jumat sidang di Batang Merangin, saya langsung berangkat ke Bangko. Sidang lagi kelulusan di Bangko, kemudian saya tanda tangani ijazah, saya pulang. Saya tidak mampu lagi, saya serahkan sekolah itu ke dinas. Itulah mungkin karir yang belum pernah terjadi pada kepala sekolah. Menjadi kepala sekolah 2 sekolah, 2 kabupaten. Tapi kalau 2 sekolah dalam 1 kabupaten, itu banyak terjadi. Misal, SMA 1 karena kosong kepala sekolah, ditandatangani, di PLT kan oleh kepala SMA Negeri 2. Berarti yang nandatangan ijazah adalah kepala SMA 2 dan kepala PLT, kepala SMA. Itu sering terjadi dalam satu wilayah. Boleh Pak? Boleh. Tapi dalam 2 kabupaten, itu belum ada. Saya rasa mungkin itulah karir saya yang tertinggi. Menjadi kepala sekolah 2 kabupaten, 2 sekolah. Tahun 2002, boleh dicatat itu kalau nanti ketemu siswa saya itu yang tamat SMA 2 Batang Merangin, kemudian ketemu satu alumni dengan SMA Negeri 2 Tabir, oh kok yang nandatangani sama, kok anunya sama kan? Nah, itu bisa terjadi nanti. Itu karir saya. 2002. Ya, 2002. Kemudian 2003 saya pindah ke SMA, dipindahkan ke SMA kepala SMA Negeri 3 Sungai Penuh. Oke. Selama 6 tahun. Ya. Kemudian saya dipindahkan menjadi guru. Senin ini saya disampaikan bahwa Pak Arpendi pindah menjadi guru karena sudah habis masanya guru SMA Negeri 1 Sungai Penuh. Siap, karena saya seorang abdi negara, siap untuk dipindahkan. Kiranya Senin besok bukan saya dipindahkan menjadi guru SMA 1, malah SK yang keluar itu adalah dilantik menjadi kepala SMA Negeri 1 Sungai Penuh. Dari 2008 sampai 2011 akhir, 28 Desember 2011, itu baru ada pengganti. Kemudian karena background saya itu adalah guru olahraga, ya, yang kita lihat badan saya sekarang, ya,
Emang kenapa tuh Pak? Jadi ini sejarah mengapa harus dari guru pindah ke birokrat. Ya kan? Kenapa tuh? Dikarenakan saya bawa di depan kaca itu, kiranya badan saya pakai training itu dia melorot ke bawah. Oke. Ya kan? Saya takut nanti kalau saya tetap jadi guru olahraga, kalau anak salah tendang nanti kan, ditendangnya perut, Pak maaf Pak, saya kira ini bola tadi. Makanya saya ambil keputusan, saya pindah menjadi ke birokrasi. Dan sampai pun pindah ke birokrasi itu, sampai berdebat dengan ibu kan, lah kalau pindah ke birokrat nanti, katakan, ini nanti 56 pensiun. Kalau guru kan 60. Kata saya daripada ini, biarlah saya pindah ke birokrat. Bentar. Artinya Bapak sekarang ini pensiun dini? Bukan. Bukan. Maksudnya gimana? Saya sebut tadi bahwa saya itu kalau pendidikan, saya belum pernah gagal. Oke. Kemudian di karir dinas saya belum pernah gagal. Ya, saya pindah ke struktural. Sampai di struktural, saya diangkat menjadi kabid di dinas olahraga, yaitu kabid olahraga. Oh, oke. Jadi dari SMA, setelah itu pindah ke struktural. Struktural tadi di dinas Dispora olahraga, pemuda dan olahraga. Jadi nggak background sebagai guru lagi nih? Enggak. Enggak ya? Saya pindah. Bismillah, saya pindah ke birokrasi. Birokrat. Nah, makanya dari Dispora, kemudian mungkin itu memang bidang saya. Dari Dispora saya dipindahkan menjadi staf di dinas pendidikan yang di UPTD-nya selama 1,5 tahun. Kemudian saya dipanggil kembali, diangkat menjadi sekretaris dinas perhubungan Kota Sungai Penuh. Dari dinas perhubungan saya dipindahkan lagi 2 tahun, saya sudah belajar tentang perhubungan segala macamnya, karena saya kan bukan orang birokrasi kan, jadi belum paham tentang perhubungan. Saya banyak belajar, kemudian ikut studi banding dan segala macam. Baru 2 tahun, baru ilmu ini baru mampu kita untuk mengolah apa itu dinas perhubungan tadi. Saya dipindahkan lagi menjadi sekretaris dinas sosial. Dari dinas sosial saya diangkat menjadi kepala dinas sosial. Oke, jadi kepala dinas ya? Dari guru nih, jadi kepala dinas sosial. Kemudian dari dinas sosial saya dipindahkan menjadi kepala dinas koperasi UKM. Itu tadi karena di aturannya itu kalau kepala dinas boleh pensiun 60 tahun. Maka saya sampaikan dengan ibu, ya kan? Saya pensiun juga 60 bukan 56. Tuhan menentukan itu kan tidak waktu itu. Jadi saya pensiun umur 60. Bapak jadi pensiun umur 60 ya? Ya, saya pensiun itu bukan pensiun dini, tidak, tapi memang sudah masuk masa pensiun. Oke. Karena kebanyakan ada beberapa bukan kebanyakan juga. Ada beberapa caleg yang memutuskan untuk pensiun dini untuk melanjutkan tantangan baru nih. Dan ternyata Bapak setelah tamat saya pensiun itu 1 April 2023. Sedangkan pendaftaran untuk caleg itu di tahun itu. Ya kan? Saya tidak mendaftarkan diri sebagai caleg. Ya, saya didaftarkan. Kalau saya mendaftar berarti saya datang ke kantor partai, kemudian saya kasih bahan. Sekarang tidak. Orang partai itu yang datang dengan saya, melamar saya tidak punya bahan. Saya hanya ngasih fotokopi KTP. KTP saya itu dipoto, kemudian dibawa ke kantor. Setelah itu didaftar. Setelah didaftar, barulah disampaikan bahwa Bapak sudah didaftarkan di PAN. Mengapa saya harus terima PAN itu? Karena memang saya dari awal itu mulai PAN itu berdiri, saya adalah bergaul dengan orang PAN itu. Jadi tidak asing lagi saya itu kalau di PAN. Dan PAN itu memang kalau menurut saya partai yang cukup bagus lah. Apalagi untuk Provinsi Jambi, Kota Sungai Penuh, sudah banyak berbuat untuk masyarakatnya. Saya mau nanya Pak, dari awal berarti Bapak posisinya didaftarkan. Didaftar. Pertanyaannya,
Bapak tertarik atau tidak gitu? Saya pikir begini, mengapa harus saya ikut ke legislatif? Ya, saya coba rasa-rasa diri saya ini masih segar. Kesehatan saya rasa-rasanya masih sehat. Kemudian saya punya pengalaman yang cukup lah kalau menurut saya. Nggak tahulah kalau penilaian orang. Saya jadi kepala sekolah itu selama 16 tahun. Ya, 16 tahun. Ini kalau seorang kepala sekolah itu prestasi yang luar biasa kalau sempat menjadi kepala sekolah itu 16 tahun. Ya. Dan saya dari sekolah yang kecil sampai terakhir itu karir seorang guru itu adalah kepala sekolah. Ya betul. Ya kan? Kalau kita sudah menjadi kepala sekolah berarti guru itu sudah berhasil. Saya sudah jadi kepala sekolah. Dan kepala sekolahnya pun kalau jadi kepala SMA Negeri 1 Sungai Penuh itu adalah yang ngetop kalau Sungai Penuh. Nggak ada lagi di atas itu. Berarti karir saya jadi guru itu sudah terpuncak. Ya, habis. Berarti pengalaman ini, nah, kemudian 7 tahun menjadi kepala dinas, nah, rasanya rugi kalau saya buat tidur. Ya, pengalaman yang masih ada segar ingatan saya ini, itu rasanya rugi kalau saya buat tidur. Maka begitu saya didaftar jadi anggota partai, saya pikir masih ada waktu saya berbuat untuk masyarakat Kota Sungai Penuh, mobil khusus Pondok Tinggi. Masih ada waktu saya. Kalau dulu berbuat sebagai abdi negara, sekarang ingin mencoba berbuat untuk rakyat. Ya. Saya kalau jadi kepala dinas, saya tidak tidur. 2 tahun saya jadi kepala dinas sosial itu, saya sudah berbuat untuk Kota Sungai Penuh ini. Yang pertama ada namanya dulu SLRT. Apa tuh, Pak? Ya, Sistem Layanan Rujukan Terpadu. Itu saya jemput ke Jakarta itu. Ya, sistemnya begini. Untuk penanggulangan kemiskinan yang ada di Kota Sungai Penuh ini, itu kita setiap desa itu kita tempatkan seseorang petugas untuk mendata siapa yang memang layak dibantu segala macamnya itu. Kemudian hari-harinya memperhatikan aktivitasnya. Ya. Ini setiap petugasnya itu diberi honor setiap bulan 400.000. Kemudian diberi tab melapor kepada dinas sosial. Oke. Ya, langsung laporan langsung. Nah, kemudian di kecamatan nanti ada lagi koordinatornya. Ya, koordinator. Kemudian di dinas sosial ada koordinator lagi SLRT ini. Saya lihat itu memang bagus kegiatan tersebut. Jadi waktu zaman saya jemput itu ke Jakarta, kemudian berjalan 1 tahun, saya dipindahkan ke dinas koperasi. Kemudian di sosial itu juga ada bantuan dulu. Ya. Bantuan apa, Pak? Bantuan untuk pelaku ini untuk orang-orang yang tidak mampu, ya, tapi bergabung dalam KUB, kelompok usaha bersama. Oh, jadi lebih ke membantu masyarakat yang tidak mampu ini dengan melakukan suatu kegiatan usaha. Ya, itu saya jemput ke Jakarta itu. Untuk Provinsi Jambi hanya 3 kabupaten yang dapat, Kota Sungai Penuh, kemudian Batanghari dan Tanjung Jabung Timur. Yang lain tidak dapat itu. Kita dapat 20 paket, 30 paket, 1 paket 20 juta. Berarti saya sudah membawa bantuan untuk kelompok-kelompok usaha itu sebanyak 30 paket kali 20 juta, berarti 600 juta. Itu kan hasil karya saya itu. Yep. Termasuk SRT tadi. Iya. Ya kan? Iya. Nah, kemudian ada lagi, waktu zaman saya itu ada namanya untuk pelaku PKH ini, e-warung. Masih sekarang jalan e-warung. Itu zaman saya itu. E-warung? E-warung ini kan ada orang-orang yang prasejahtera yang dikelola, yang dibimbing oleh yang pendamping PKH itu. Jadi dibentuk sebuah warung untuk mereka. Boleh warung-warung sudah ada, tapi kita numpang di sana. Atau mereka bikin tersendiri warungnya. Diberi modal itu sebanyak 21 juta untuk kelompok mereka. Yeah. Mereka bikin usaha segala macamnya dengan dana ini. Kemudian yang ngelola mereka. Kemudian hasilnya bagi sama untuk mereka. Bagi rata lah ya? Ya, itu zaman saya. Ya. Kemudian saya dipindahkan ke dinas koperasi. Di dinas koperasi pun saya tetap berbuat. Ya, berbuatnya itu banyak bantuan-bantuan. Kalau kita mau ke pusat itu,
masih ada. Bukan hanya yang di kota ini saja yang kita lakukan, tidak. Kita harus jemput bola. Nah, kalau saya jadi kepala sekolah dulu, kalau SMA 3 itu sampai sekarang masih ingat. 6 tahun saya di sana itu, 8 lokal itu sudah saya bangun. Di SMA 1 itu lebih kurang 4 tahun. Saya bangun lokal itu 7 lokal. Masih ada sekarang, bekas karya kita. Dari mana? Kita kejar bola ke pusat. Kita harus bisa melobi pusat. Itu. Nah, sekarang dinas koperasi. Saya dinas koperasi itu, dulunya kalau yang dinas koperasi itu, saya membantu masyarakat. Ada yang bantuan-bantuan UKM itu, kan kita harus kirim data. 2018 itu kami sudah dapat bantuan pusat itu, bantuan modal untuk pelaku UMKM yang terdampak, yang kira-kira memang tidak mampu. Kita dibantu 2.400.000 2019. 2020 itu ada lagi bantuan dibagi 2. Yang dapat waktu 2019 itu Kota Sungai Penuh. Karena Kota Sungai Penuh, Jambi, Batanghari. Karena yang lain itu tidak ngirim data, termasuk Kabupaten Kerinci. Kalau kita hanya dapat informasi, kita langsung jar bola. 2019 dibagi lagi, kita dapat sekitar 6.000 orang pelaku UMKM yang mendapat bantuan 1.200.000 per pelaku UMKM. Melalui Bapak lagi? Iya. Nah, menarik nih. Kalau seandainya nih Bapak terpilih nih, kalau seandainya ya, harapan kita, Bapak sudah mengabdi di sekolah, yang saya tangkap dari awal sampai akhir itu, Bapak bisa melobi orang, mana tahu nanti kue, kita bicara kue ya, bisa ditawarkan di dapil 1 tadi. Menarik. Terus apa lagi Pak? Terus apa lagi Pak? Ya, itu yang di dinas koperasi. Ya, terakhir ada bantuan daripada dampak kenaikan BBM. Ya, Kota Sungai Penuh membagi kepada pelaku UMKM sebanyak 900.000 per pelaku UMKM untuk 800 yang terdampak. Nah, itu saya bagi. Saya paling anti itu ngelihat itu kalau sore hari para inang-inang, para ini ya, itu menagih kepada setiap pelaku UMKM itu. Kasihan kita. Untungnya tidak seberapa. Ya, tapi setiap sore mereka harus nyetor 10.000, 20.000 kepada tengkulak-tengkulak ini. Saya kalau bisa itu memberantas itu. Karena tidak sesuai dengan jiwa saya. Apabila saya lewat itu kelihatan yang muda itu, saya merasa sedih. Makanya kalau saya nanti terpilih menjadi anggota dewan nanti, saya akan berusaha macam mana caranya itu. Saya sudah belajar ke Sumatera Barat, ya, di Kota Padang, kemudian di Bukit Tinggi. Di Kota Padang itu, seluruh pelaku UMKM yang ada di Kota Padang itu dibantu oleh pemerintah daerahnya itu 3.500.000 per pelaku UMKM. Per pelaku UMKM itu 3.500.000. Kemudian di setiap desa itu ada pendamping UKM namanya, dibayar oleh pemerintah daerahnya itu sebanyak 1.800.000 gaji pendamping. Tugas pendamping itu adalah membuat pembukuan. Pelaku UMKM sekarang ini membuat pembukuannya itu ada pendampingnya. Jadi setiap hari dia ke warung, mungkin setiap minggu ngecek pembukuannya, berapa uang masuk, berapa uang keluar, berapa keuntungan. Itu tugas pelaku UMKM. Di Sumatera Barat, di Padang itu bisa kok, Kota Sungai Penuh tidak bisa. Nah, kira-kira menurut Bapak nih, kenapa? Nah, ini kan tergantung kepada pemerintah daerah mau atau tidaknya. Pemerintah daerah kan tidak bisa bekerja sendiri kan? Itulah guna DPR ini sebagai mitra daripada pemerintah daerah. Kita kan bisa memberikan masukan pada pemerintah daerah. Ini bagus kita lakukan. Kita kan jangan hanya mengandalkan pembangunan fisik saja. Oh, bingung jalan, buka jalan, bukan itu. Pembangunan itu ekonomi kita bangun. Mental spiritualnya itu kita bangun. Itu yang dikatakan pembangunan. Bukan pembangunan hanya membangun jalan, bikin drainase, bukan itu. Ekonomi harus kita perhatikan. Tapi memang ini kan tidak populer. Ya, apa sebab saya katakan tidak populer? Karena ini tidak ada fee-nya untuk pemerintah kan? Dibagi kepada pelaku UMKM, macam mana kita 5.000 untuk saya? Kan tidak mungkin. Sudah kita bagi. Ini makanya saya sebut tadi ini tidak populer. Nah, maka bagaimana caranya saya kalau duduk nanti, saya akan melobi pemerintah daerah. Untuk support UMKM? Untuk support UMKM. Oke, berarti konsentrasi Bapak, kalau seandainya Bapak terpilih, ingin
membantu UMKM yang ada di Kerinci. Ya. Sungai Penuh. Sungai Penuh. Ya, Sungai Penuh ya, Ya. Sungai Penuh gitu. Makanya saya tuh kalau ada DPR yang model itu saya dukung. Ya. Sejauh ini menurut Bapak nih, selama periode 2014 sampai dengan sekarang 2024, ada nggak sih DPR yang support terhadap UMKM? Ada ya? Saya tidak sebut nama. Ada. Oke, ada ya? Ya. Dan Bapak ingin lebih lagi? Saya akan melanjut itu, tapi khusus untuk Kota Sungai Penuh. Ya kalau nggak bisa 3.500.000, mungkin 1 juta. Kan sudah terbantu itu tadi. Ya betul. Ya, ibu-ibu pelaku UMKM minjam uang kepada Inang 1 juta rupiah untuk modal berdagang. Ya kan? Nah, jadi tiap bulannya, tiap minggunya, tiap hari bayar 10.000. Padahal keuntungan apa sampai 10.000 apa enggak, tapi mereka harus mengeluarkan 10.000 itu untuk setoran. Ya kan? Pinjam 1 juta, kembalinya nanti adalah 1.500.000. Nah, ya kan terlalu mencekik namanya itu. Itu yang kalau bisa kita atasi itu. Ya. Itulah gunanya hadir pemerintah itu. DPR itu memberi masukan kepada. Itulah kira-kira kalau saya terpilih nanti jadi anggota dewan, itu salah satu. Salah satu. Ya, salah satu. Aku kebetulan tertarik nih dengan isu UMKM ya. Ya. Karena dulu punya usaha juga gitu. Ya konsentrasi di sini menurut pribadi Fori ya, pribadi saya lebih ke pemahaman dan keilmuannya lagi. Buka usaha, oke. Engkau lah yang Bapak sampaikan tadi. Posisinya buka usaha. Ya. Buka usaha kan, membantu. Tapi kalau misalkan pelaku usaha ini tidak memiliki ilmunya, tidak tahu cara menjualnya gimana, branding, marketing segala macam, ya susah juga. Jadi memang harus diedukasi di awal gitu. Lah, itu yang saya sebut tadi, hadirnya pemerintah tuh. Dinas Koperasi UKM itu kan pemerintah. Betul. Mereka kan punya program. Bagaimana cara mempromosikan, bagaimana cara pelaku UMKM itu berusaha. Kemudian macam mana cara mempromosikan, macam mana cara mengemaskan itu. Itu ada di program UKM itu. Sekarang ini, kalau saya melihat itu, Dinas UKM itu dikerdilkan. Tidak diberikan dana. Ya kan? Hanya 850 juta. Untuk apa yang 850 juta itu? Apa salahnya dijadikan mungkin 5 miliar, 2 miliar untuk melatih pelaku UMKM. Nah, ya. Kan itu. Ya, berarti program UMKM itu sudah include di dalamnya pelatihan, pembantuan dana, ya, pembantuan dana, kemudian cara mempromosi, cara kemasan yang isinya itu biasanya harganya itu Rp5.000, tapi ketika kemasannya itu bagus bisa menjadi 15.000 harganya. Kalau orang luar itu kan yang dilihat kan pertama higienis, kemudian penampilannya, isi nanti. Ya kan? Sekarang ini ada goreng ayam. Kita kasih contoh saja lah. Ya, misal chicken apa namanya, saya tidak ngerti itu kan. Ini kita bungkus dengan daun. Kita jual. Itu tidak ada harganya kalau di masyarakat. Tapi begitu kita bikin kemasan yang bagus, itu akan nilai jualnya itu akan naik. Di sinilah hadirnya pemerintah, saya sebut tadi, Dinas Koperasi yang melaksanakannya. Saya ini anak saya itu kan, saya juga berbisnis itu. Ya, walaupun dia kuliah, tapi dia kan selaku bisnis. Pelaku bisnis. Harus PNS, tidak boleh berbisnis. Kita kan tidak menggunakan waktu kita selaku PNS itu yang kemudian kita kan bisa manage. Kita PNS, kita memanage orang yang kita kerjakan. Kalau orang yang kita kerjakan, berarti kita memberdayakan orang. Setidak-tidaknya sudah ada tenaga kerja di sini yang kita hasilkan. Mereka tertolong, kita bisa juga melakukan. Lihatlah pegawai negeri yang punya entrepreneur yang bagus itu tadi, mereka berhasil. Pegawainya tidak terganggu, kerjanya tidak terganggu, bisnisnya juga jalan. Jadi tidak ada larangan seorang PNS tidak boleh berbisnis, tidak ada. Malah banyak PNS itu yang berhasil, mereka tinggalkan PNS, mereka menekuni itu bisnis. Jadi di sana bukan kita tuh tamat kuliah, imit nih kita tuh jadi PNS, bukan itu. Ya, inilah gunanya kita memberikan pencerahan kepada anak-anak, pada mahasiswa, supaya tamat kuliah jangan hanya berpikir jadi PNS. Kalau tidak jadi PNS berarti tidak berhasil. Bahwa kalau kita berbisnis itu uang kita dapat, kemudian waktu kita yang menentukan.
Ya, kapan mau tidur, kapan mau bangun, kapan ini kan kita ndak ada yang malah kita bosnya, kita Uang yang bekerja di belakang kita. uang pekerjaan. Ini yang Oke. bagus. Ini menurut saya. Benar. Itu satu loh Ya, problem. Aku belum nanya problem, tapi Bapak sudah menyampaikan. Tapi nggak apa-apa. ya. Nggak apa-apa ya. Hmm. Apalagi nih problem yang mungkin bisa Bapak solusikan nanti ketika terpilih. Ya semoga ya ketika terpilih menjadi anggota dewan di periode 2024-2029. Banyak, kalau kita sebut satu persatu kan cukup banyak. Ya, Nanti ada yang tersinggung kan. Saya kan yang ada di bidang saya Ya. itu yang saya sebut, ya. Ya, kemudian ya kita mungkin karena tadi ini kalau pemerintah daerah itu kan tidak bisa berpikir sendiri, ya kan? Maka kita selaku anggota dewan perwakilan rakyat nih, tadi ini wakil rakyat kan? Mewakili rakyat. Ya, mewakili rakyat kita ke DPR itu, ya, bukan mengikuti maunya pemerintah saja, tapi kita beri masukan. Ini yang bagus, ini yang bagus. Juga pembangunan, ya kan? Kalau pembangunan itu, kalau saya melihat yang telah sudah ini banyak pembangunan itu yang mubazir, yang tidak pas sasaran. Ya. Itu, ya, itu tadi. Contoh tadi pembangunan ekonomi tidak dilakukan. Harusnya ini, jalan ini harusnya hanya di aspal. Ya, kalau di aspal dengan dicor dengan semen itu kan besar biaya cornya ini daripada aspal. Apa salahnya kalau ini bukan dibutuh untuk cor, mengapa harus dicor? Ya. Ya kita bikin aspal, kecuali jalan itu di dalam rawa. Ya, memang itu sawah, dasarnya sawah, itu wajar kita cor. Kenapa? Karena kekuatan itunya bagus dibanding aspal. Aspal kan hanya nutup koral kan. Nah, tapi kalau model di depan rumah saya nih, ini tidak perlu dicor sebenarnya, tidak perlu beton, cukuplah di aspal. Ya, Tapi kalau ini dicor, ya kan beton, ya kan terlalu royal kita. Tidak perlu menghabiskan dana banyak, hanya sedikit kita menghabiskan dana banyak. Ini contoh-contoh yang kita beri masukan kepada pemerintah daerah. Tuh. Saya tetap akan memperhatikan audien saya, orang yang mendukung saya, kemudian wilayah-wilayahnya itu akan saya perhatikan itu apabila saya duduk di DPR. Saya tidak akan tidur. Ya, sesuai dengan Bapak tadi waktu di dinas sosial. Ya. Dinas sosial itu koperasi yang Bapak cerita tadi, Bapak kerja jarang tidur gitu kan. Ya. Oke. Ya, menarik. Aku lebih melihat ini dari sisi yang berbeda, Pak. Kita bicara tentang money politik di sini. Menurut tanggapan Bapak seperti apa? Sebenarnya kalau money politik itu masyarakat sekarang kan sudah teracuni. Ya, kalau menurut saya itu kan sudah teracuni. Yeah. Ya, karena diajar sampai sekarang nih untuk merubah sikap itu memang agak sulit. Ya, asalah ada pilpres, ada pilwako, ada pileg ini, mereka itu sudah memikirkan sekian uangnya, ya kan? Setelah duduk mereka yang kecewa, wah susah-susah saja saya mendukung. Setelah duduk tidak memperhatikan kami lagi, ya kan sering kita dengar suara Bapak kan sudah saya beli. Ya kan itu salah siapa? Apakah salah orang yang duduk itu? Apa salah kita yang memilih yang harus kasih uang tadi? Ya. Ya kan? Ini semuanya salah. Jadi seharusnya itu tidak diajar dari awal. Tapi kalau sekarang ini mereka sudah diajar nomor itu, image yang timbul di mereka itu, ini uang masuk. Mereka bertanya tanggal kapan nih? Tanggal berapa kita pilih? Kok terlalu lama? Bukan terlalu lama memilih calon, tidak. Tapi mau masukkan kantong itu. Ini ada uang mengalir. Kan itu yang sekarang yang di masyarakat yang terbangun kan? iya betul. Nah, bukan hanya sini, seluruh lah merata pada itu. Diajar. Karena diajar ya kejadiannya seperti ini. Nggak bisa kita sesali. Ya. Oke, mungkin bisa pesan terakhir ke teman-teman Biar Farm Podcast. Ya, tadi udah disampaikan juga. Nah, ada dua pertanyaan lagi nih. Kalau seandainya Bapak terpilih, hal pertama yang ingin Bapak lakukan apa? Saya
akan mengajak kawan-kawan yang di DPR itu, nah, marilah kita itu menggunakan yaitu tugas-tugas DPR itu dengan sebaik mungkin. Kita aja, tidak mungkin memaksa. Kita coba memberi contoh. Kenapa ya saya sebutkan demikian? Jangan nanti kita ketika duduk DPR itu yang ada dalam benak kita ini, macam mana cara mengganti uang saya yang habis. Bagaimana mencari uang pengganti yang habis. Jangan itu. Ya kan? Uangnya kan akan mengalir terus ke kita. Ya, rezeki itu ada saja kan. Nah, kita robah apa fungsi DPR yang sebenarnya. Mari saya akan coba ngajak. Ya, saya bukan menjelekkan, bukan mengatakan bahwa anggota dewan itu tidak bagus, enggak. Kadang-kadang itu kan terlupakan. Jadi saya akan mengingatkan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, sudah menjadi aturan bahwa setiap anggota DPR itu kan diberi pokir. Ya, pokir itu kalau untuk kota Sungai Penuh ini pokirnya 1 miliar. Mungkin Polri paham nggak itu apa itu pokir? Dana aspirasi kan? Ya. Jadi maksud saya itu dana aspirasi, saya diberi dana aspirasi 1 miliar. Ini jangan disalahartikan. Ya. 1 miliar yang diberikan kepada saya itu bukan berupa uang, tapi berupa program. Anda anggota dewan, 1 miliar ini Anda carilah apa yang akan Anda buat di dapil Anda. Kan ada namanya reses. Reses itu mengumpulkan masyarakat yang ada, ya, pendukung kita tadi, kita tanya, kumpulkan, ada uang transportnya dikasih resmi oleh pemerintah, bukan money politik, tidak. Dikumpulkan, Anda mau apa? Oh, kami mau ini. Di desa kami ini, got ini nyumbat. Jadi bagaimana harus dibuat lagi got baru? Oke, dicatat. Berapa nilainya? Misalnya 450 juta. Oke, ini pokir saya. Saya kasih tahu, ini saya masukkan ke pokir saya. Tahun 2024-25 nanti saya bangun, saya masukkan. Dimasukkan itu ke desa. Ya, di desa nanti masukkan ke kecamatan. Di kecamatan nanti ada musrenbang kecamatan. Musrenbang kecamatan. Ya, betul. Di musrenbang kecamatan itu hadirlah seluruh kepala dinas. Kalau tidak kepala dinas hadir, berarti ada kabid apa sekretaris hadir. Kemudian DPR yang dari dapil, misal dapil 1 hadir semuanya. Kita mendengar aspirasi daripada masyarakat ini tadi. Kami butuh ini, tuangkan dalam program. Nanti yang ini, yang saya dari dapil, misalnya tuh 1, Pondok Tinggi Sungai Penuh, saya lihat, oh ini, saya kawal. Ini nanti ke Bapeda barang ini. Kemudian, kalau itu berupa fisik, larinya ke PU. Sampai di PU, nanti saya kawal nih. Ya, kemudian nanti kan sampai ke meja DPR. DPR yang membahas. Kalaulah DPR itu tidak mengerti ini, ya, hanya ketok top sudah, ya, kami sahkan, tapi tidak pernah membaca apa isinya itu, mereka tidak tahu. Tadi ngusulkan tadi got, tapi ketika dibahas itu mereka tidak ngelihat lagi ada nggak got di PU nih. Kalau tidak ada kita panggil kepala PU. Ini kami dari dapil 1 tadi pokir saya itu adalah bikin got ini yang dananya 450 juta. Ini mana? Kan itu mana barangnya? Kalau tidak ada ya silakan kembali ke PU dulu. Masukkan dulu. Kalau tidak kami tidak akan bahas. Inilah kita minta dukungan daripada anggota dewan dari dapil kita tadi. Dukung saya. Betul. Itu program saya itu tidak dianukan, tidak dilaksanakan. Tolong jangan dibahas. Kita punya power. Kalau tidak dibahas tidak akan bisa dilaksanakan. Harus ada tanda tangan DPR kan? Harus ada pembahasan. Sudah kembalikan ke bawah. Itulah marwahnya seorang anggota DPR yang sekarang maaf, anggota dewan itu sendiri tidak tahu marwahnya punya itu. 1 miliar. Bahkan banyak yang tidak tahu nih tupoksi yang benar-benar tupoksi ini di DPR. Itu yang saya sebut tadi. Saya akan mengajak mereka melaksanakan tupoksi DPR itu sendiri. 1 miliar itu kalau dari dapil 1 ini 10 orang, berarti 10 miliar itu pokir daripada DPR masuk ke dapil nih. Sekarang boleh kita hitung, ada tidak sebanyak itu?
itu di luar daripada program wali kota. Itu program khusus DPR. Ini akan kita kawal kalau saya duduk nanti. Oke. Ya. Ya. Nah, Itu dia teman-teman, terakhir nih pesan untuk teman-teman biar Farm Podcast yang menonton nih di channel YouTube-nya saya, sekaligus Bapak promosi. Berhubung sekarang posisinya lagi kampanye, nah, boleh deh. Ya. Oke, terima kasih. Tadi wawancara yang cukup bagus kalau menurut kami untuk para pelaku usaha, kemudian masyarakat dari Dapil 1 yang notabene adalah Pondok Tinggi, Sungai Penuh, dan Dusun Baru. Kalau kami nanti terpilih menjadi anggota dewan, kami akan memperhatikan pembangunan ekonomi, pembangunan penampung fisik, pembangunan psikologi masyarakat. Ini akan kita perhatikan dan kami akan menjalankan fungsi DPR itu dengan sebaik mungkin. Dan juga kalau kami terpilih nanti menjadi anggota DPR, kami akan selalu memperhatikan, kemudian berjalan melihat kesulitan-kesulitan masyarakat, dan kita coba mencari solusi daripada permasalahan-permasalahan yang timbul di masyarakat. Kalau memang itu tidak bisa diselesaikan secara sendiri, kita menggunakan kekuatan DPR, kemudian wali kota. Ya. Kemudian kepada para pemuda, ya, kaula muda, janganlah berpikir hanya untuk menjadi PNS itu adalah sukses, tapi pikirkanlah bagaimana kalau kita seorang sarjana ekonomi, bagaimana kita membangun ekonomi. Kalau kita sebagai seorang sarjana pertanian, bagaimana kita menjadi petani, bukan menjadi petani, ya, pelaku pertanian yang sukses dengan ilmu kita yang ada. Kemudian kalau kita di perikanan, bagaimana kita mensukseskan itu. Jadi bukan begitu tamat kita berpikir bagaimana menjadi PNS. Itu adalah cara pandang, cara berpikir yang salah. Karena PNS bukanlah satu-satunya tujuan dari kita ke perguruan tinggi. Terima kasih. Sip. Itu dia teman-teman. Sekalian promosi lagi, pilih 14 tanggal 14 Februari nanti datang ke TPS, buka kartu suara yang warna hijau untuk Kota Sungai Penuh, buka kartu, kemudian lihat partai nomor 12, kemudian cucu nomor 2 yaitu Dr. Ndos Haji Harpendi MSI. Mudah-mudahan Kota Sungai Penuh akan sukses, kemudian jaya bersama Harpendi. Terima kasih. Oke, Partai PAN nomor 2, Dapil 1 untuk Kota Sungai Penuh ya. Teman-teman biar Farm Podcast. Kali ini saya sudah mengundang Bapak Harpendi. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya, Pak. Tapi di sini kembali lagi disclaimer ya. Saya tidak memihak ke salah satu caleg, tapi ke beberapa caleg. Karena di sini emang fungsi dari podcast ini kan namanya juga hashtag pilih-pilih wakil rakyat untuk semua caleg. Jadi kita tampung nih caleg yang memiliki ide dan gagasan, kita tampung di sini supaya apa? Supaya masyarakat bisa memilih dengan bijak. Kurang lebih seperti itu. Semoga ke depan sukses, Pak. Ya, boleh.